Hello cat lovers. Sebelum videonya dimulai, aku mau kasih tahu kalau Nyonya Miu juga punya Instagram loh. Jadi jangan lupa di-follow ya. Teman-teman semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel Nyonya Miu. Oke, jadi sesuai dengan judul video yang udah kalian baca, di video kali ini aku mau sharing ke kalian, mau cerita-cerita aja. Karena kemarin, di video kemarin aku udah janji kalau mau bikinin video terpisah tentang kronologis kematiannya si Hitam, anaknya Nyonya Miu. Jadi buat kalian yang penasaran cerita kematiannya si Hitam itu seperti apa, kalian bisa nonton video ini sampai habis, barangkali ada pelajaran yang bisa kalian ambil. Dan aku harap sharing-sharing atau cerita kali ini bisa bermanfaat buat kalian. Oke, jadi sebelumnya aku mau perkenalan dulu ke kalian kalau nama aku Karina. Jadi aku adalah orang yang selama ini berada di balik layar pembuatan video-videonya Nyonya Miu. Mulai dari tag video, edit video, dan juga publish ke YouTube. Itu aku orangnya. Pengisi suara atau dubbingnya juga aku. Jadi ya seperti ini aku yang baru menunjukkan muka ke kamera. Jadi kalian sudah gak penasaran lagi ya sama aku. Aku mau ingetin lagi kalau ini adalah konten tentang cerita, jadi konten kali ini atau video kali ini agak berbeda daripada video-video yang lainnya yang shootnya atau menunjukkan tentang bagaimana keseharian Nyonya Miu dan anak-anaknya. Jadi video ini bukan video seperti itu ya, video ini adalah video cerita. Oke, kita akan langsung masuk ke pembahasannya. Yang pertama, yaitu apa penyebab kematian si Hitam. Jadi buat kalian yang pernah nonton video Nyonya Miu yang tentang vlog melahirkan, kalian pasti ingat kalau Nyonya Miu itu melahirkan 3 anak ya, 3 ekor anak. Ada yang warnanya orange putih yang namanya Koci, ada yang warnanya hitam, itu aku beri nama si Hitam, dan yang terakhir adalah yang belang telon. Nah, belang telon ini udah aku bilang kalau dia udah ada adopternya, jadi adopternya kasih dia nama Nami. Oke, aku lupa udah cerita di video sebelumnya apa belum. Kalau seminggu setelah Nyonya Miu melahirkan di sini, Nyonya Miu itu bawa anak-anaknya ke atap atau ke plafon ya teman-teman. Dan anak-anaknya itu diajak ke plafon selama kurang lebih 2 mingguan di atas. Jadi Nyonya Miu naikin anak-anaknya ke plafon itu satu persatu, mulai dari oranye dulu, hitam, kemudian si Nami yang belang telon yang sama seperti Nyonya Miu itu. Nah, setelah kurang lebih 2 mingguan di plafon atau di atas, itu Nyonya Miu menurunkan anak-anaknya lagi karena mungkin Nyonya Miu ngerasa kalau anak-anaknya itu sudah bisa buka mata secara sempurna dan juga sudah bisa berjalan atau merangkak gitu ya teman-teman. Nah, pada saat proses penurunan anak-anaknya dari atap ini, Nyonya Miu cuma nurunin 2 anaknya aja. Jadi yang diturunin itu cuma 2 ekor, yakni si Koci dan juga si Nami. Sedangkan si Hitam ini nggak diturunkan, alias tetap ditinggal di atap ya teman-teman. Karena aku khawatir kalau si Hitam ini nanti bakalan dehidrasi gitu kan kalau ditinggal sama Nyonya Miu. Akhirnya aku mau minta tolong sama ayah aku buat ngambilin si Hitam di atas. Karena gini loh, setelah Nyonya Miu itu menurunkan si Nami dan si Koci, Nyonya Miu itu kelihatan kayak lebih santai, terus relax, terus malah nyantai lah minta makan kayak biasanya gitu. Kayaknya dia nggak inget kalau dia punya anak si Hitam itu, makanya dia nggak nyari si Hitam di atas. Akhirnya aku inisiatif buat minta tolong sama ayah. Aku bilang ke ayah, ya tolong bantu aku ambilin si Hitam di atap atau di plafon, karena ini Nyonya Miu udah nurunin kedua anaknya, tapi si Hitam itu tetap ditinggal di atap. Takutnya kalau kelamaan ditinggal dia dehidrasi dan rewel gitu ya nyariin Nyonya Miu gitu. Akhirnya ayah aku bantu dan ayah aku mulai ambil tangga. Akhirnya ayahku naik ke atap lewat tangga itu tadi, dan setelah sampai di atap, ayah bilang kalau nggak ada tanda-tanda kehidupan di atap. Kalau misalkan si Hitam itu masih ada, harusnya terdengar bunyi krek-krek-krek gitu ya teman-teman, cakarnya gitu ya, cakarnya yang lagi menyentuh atap gitu, atau menyentuh benda-benda di sekitarnya gitu.
Tapi waktu ayahku ke atas nggak ada suara krek-krek-krek itu dan juga nggak ada meong gitu. Harusnya paling tidak kalau nggak ada suara cakaran gitu, paling nggak ada suara meongnya gitu. Tapi ternyata pas nyampe di atas nggak ada suara meong, nggak ada suara cakar-cakar itu juga. Akhirnya aku kasih senter ke ayah, barangkali ayah nggak kelihatan gitu kan, karena di atas itu gelap dan si hitam ini warnanya kan hitam solid, nggak ada warna lain, bener-bener hitam legam gitu. Jadi bisa jadi warnanya menyatu sama suasana di atap. Dan ayahku juga agak sedikit rabun, makanya aku kasih senter supaya membantu ayah cari si hitam di atap. Dan ternyata teman-teman, si hitam ditemukan dalam keadaan meninggal. Itu kondisinya si hitam itu badannya udah lemes banget, udah gitu badannya berair. Dan waktu si hitam ini diangkat gitu ya, baunya udah luar biasa, bau banget ya. Dan baunya si hitam yang udah busuk ini kurang lebih 2 hari di rumah aku belum hilang gitu kan. Jadi karena bau itu, hari itu juga si hitam langsung aku kuburkan di sebelah makam kucing aku yang pernah ketabrak kereta api gitu kan. Jadi aku makamkan atau kuburkan berdampingan gitu teman-teman. Nah kalau ditanya penyebab kematian si hitam itu apa? Ini cuman praduga aku atau cuman pendapat aku aja ya teman-teman. Aku nggak tahu karena kalau misalkan Nyonya Miu bawa anak-anaknya ke atas, otomatis aku nggak bisa memantau Nyonya Miu dan anak-anaknya itu ngapain aja di atas gitu loh. Jadi ini cuman praduga aku aja setelah melihat kondisi badan si hitam setelah meninggal itu. Jadi ketika anak kucing usia 1 mingguan itu biasanya mereka sudah membuka mata ya teman-teman. Tapi berbeda dengan si hitam, kayaknya si hitam ini belum bisa buka mata di usia 1 mingguan itu. Cuman dia nggak ada beleknya. Biasanya kalau kucing 1 bulanan, 1 mingguan itu nggak bisa buka mata karena belek gitu kan. Tapi setelah aku lihat kondisi si hitam, matanya itu nggak ada beleknya sama sekali. Jadi matanya itu kayak kayak murni, kayak alami ketutup dari dalam gitu loh teman-teman. Jadi di usia 1 mingguan itu kemungkinan dengan mata yang masih tertutup, si hitam itu udah merangkak atau jalan kemana-mana di atap. Karena dia udah merangkak terlalu jauh, jadi akhirnya nggak bisa kembali ke Nyonya Miu. Nggak tahu Nyonya Miu di mana gitu kan. Akhirnya dia kecapean, lemes, terus akhirnya dehidrasi dan meninggal. Itu cuman pendapat aku aja karena dilihat dari kondisi si hitam ya teman-teman. Karena di atas itu kan gelap banget. Bisa jadi si hitam itu nggak tahu di mana letak Nyonya Miu, atau Nyonya Miu itu ngiranya si hitam itu udah kumpul sama saudara-saudaranya yang 2 ini, si Koci sama si Nami gitu. Tapi ternyata si hitam ditemukan agak jauh tempatnya dari titik yang disinyalir sebagai tempat Nyonya Miu naruh anak-anaknya gitu. Selang tidak beberapa lama setelah kematian si hitam, aku juga ada kabar tidak mengenakan dari salah satu anaknya Nyonya Miu. Lagi-lagi ada yang meninggal. Kalau kalian yang udah tahu atau udah follow Instagramnya Nyonya Miu, kalian pasti tahu kalau si Nami itu meninggal karena pilek atau flu ya teman-teman. Aku selalu kasih update perkembangan si Nami mulai dari dia sakit sampai akhirnya dia meninggal di Instagram. Kalian kalau belum follow Instagramnya Nyonya Miu, kalian follow aja di @nyonyamiu, nanti aku taruh di sini namanya. Nah jadi si Nami ini tiba-tiba pilek ya teman-teman. Sebelum dia meninggal dia tuh tiba-tiba pilek. Cuman aku nggak ngerti pileknya itu kenapa. Karena dari ketiga kucing yang ada di rumah, Meng, Nyonya Miu, dan juga Koci itu nggak ada yang pilek sama sekali teman-teman. Jadi tiba-tiba aja si Nami ini pilek sendiri. Dan sebelum pilek itu jadi kayak meler-meler gitu, sebelum si Nami meler-meler, itu matanya Nami berselaput dan merah gitu ya teman-teman. Awalnya aku nggak ngeh kalau itu adalah gejala si Nami nggak enak badan. Karena aku pikir kalau kucing umur 1 bulanan itu matanya berselaput, itu masih wajar ya teman-teman. Karena aku kan pernah ngerawat anak-anak Nyonya Miu sebelum ini gitu kan. Jadi
di usia mereka yang 1 bulanan, mata mereka masih keluar selaput, itu masih wajar menurut aku gitu. Nah tapi hari demi hari, lama kelamaan selaput yang ada di matanya Nami ini membengkak, merah dan juga berair teman-teman. Beleknya juga banyak banget. Jadi aku sebagai owner bantu Nyonya Miu buat ngebersihin matanya Nami dari belek. Nah setelah belekan hebat itu, Nami akhirnya meler ya teman-teman, keluar ingusnya gitu, dan warna ingusnya waktu itu masih bening. Aku udah feeling kayak, waduh ini kayaknya pilek deh gitu. Nah semenjak Nami pilek, Nyonya Miu udah nggak mau nyusuin Nami lagi. Mungkin Nyonya Miu tahu kalau Nami itu umurnya nggak bakalan panjang, makanya sama Nyonya Miu itu nggak diurusin lagi si Naminya. Karena Nyonya Miu hanya nyusuin si Koci aja dan hanya ajak main si Koci, sedangkan si Nami itu dibiarkan gitu loh sama Nyonya Miu. Di sini aku nggak nyalain Nyonya Miu ya, karena mungkin Nyonya Miu udah lebih tahu kalau si Nami itu bakalan nggak panjang umur gitu. Karena si Nami ini nggak pernah disusuin sama Nyonya Miu, akhirnya aku bantu si Nami ini pakai susu bantuan. Nama susunya itu susu Growsi. Jadi aku bantu kasih dia susu setiap 2 jam sekali, atau kalau enggak pas dia rewel itu aku bantu minumin dia susu. Biasanya setelah Nami minum susu itu dia diem ya teman-teman. Dari awalnya meong-meong kayak rewel gitu, terus dikasih susu akhirnya dia diem, mungkin karena dia kenyang. Setelah beberapa hari minum susu, si Nami masih belum menunjukkan belum menunjukkan hasil kesehatan yang signifikan gitu loh. Nami ya masih gitu-gitu aja, masih pilek, masih bersin-bersin, masih lemes juga, dan masih menutup matanya gitu. Jadi aku berinisiatif buat selalu jemur dia tiap jam 8 atau jam 9 pagi gitu kan, dan juga kasih dia vitamin karena dia masih belum bisa makan, jadi aku kasih susu sama kasih vitamin. Singkat cerita, setelah Nami diberi vitamin, akhirnya Nami memberikan progres kesehatannya kalau dia udah bisa ngeong-ngeong teman-teman, dan ngeongnya itu nyaring banget, keras banget. Padahal sebelumnya Nami itu kan ngeongnya kecil gitu kan. Setelah dikasih vitamin, akhirnya si Nami itu ngeongnya keras gitu teman-teman. Jadi aku mikirnya, oh udah ada progres nih si Nami, insya Allah kayaknya bakalan sembuh, tapi ya emang butuh waktu, pikirku begitu. Tapi ternyata semakin kesini Nami itu semakin semakin mengalami kemunduran gitu ya teman-teman. Maksudnya meskipun aku suapin wet food, aku suapin vitamin, aku suapin susu, si Nami itu tetap aja lemes, tetap meler, tetap gimana ya, tetap belekan hebat gitu kan. Intinya progres meong itu hanya sekitar 2 atau 3 harian, setelah itu Nami lemes lagi teman-teman. Aku nggak tahu kenapa gitu, mungkin karena emang udah ini ya, dari segi daya tahan tubuhnya itu nggak kuat, jadi mau digimanain ya tetap sakit gitu kan. Apalagi dia nggak minum susunya Nyonya Miu, nggak minum asinya Nyonya Miu gitu, jadi itu mungkin malah memperparah keadaannya gitu teman-teman. Selanjutnya waktu malam dia meninggal, si Nami meninggal ini, si Nami itu udah lemes parah ya teman-teman. Dia tuh lemesnya lemes parah sampai gimana ya, sampai bener-bener gini banget gitu loh, sampai nggak ada tenaganya gitu loh. Nah di hari meninggalnya si Nami, sorenya itu aku lihat si Nami itu udah nggak berdaya, udah nggak ada tenaganya sama sekali gitu teman-teman. Jadi bener-bener lemes banget. Padahal aku nggak pernah stop kasih dia susu setiap 2 jam sekali, tapi kenapa bisa dia selemes itu gitu loh. Akhirnya karena tahu dia lemes, aku gendong, dan pas aku gendong itu badannya bener-bener dingin banget, tangannya juga udah putih, kok tangannya sih apa ya nyebutnya, paunya itu udah putih banget, jadi kayak pucat gitu loh. Aku mikirnya kayak, oh ini anak kedinginan nih gitu. Terus aku selimuti dia dengan tujuan supaya badannya lebih hangat gitu. Tapi setelah kurang lebih 30 menitan aku selimutin dia, badannya itu nggak kunjung hangat ya teman-teman. Dan
aku masih berusaha di sini. Aku masih coba buat nebu dia pakai uap air panas. Nebu itu kita menggunakan uapnya, bukan airnya gitu. Jadi kita manfaatkan uapnya supaya badan lebih hangat atau pernafasannya itu lebih lega gitu ya. Nah, waktu aku nebu dia itu ternyata dia udah sakaratul maut, teman-teman. Aku gak bisa bedain dia sakaratul maut atau lagi sesak napas karena emang beberapa hari menjelang Nami meninggal itu Nami nafasnya emang agak susah gitu, emang gini, emang gitu, emang kayak sesek gitu loh. Jadi aku gak bisa bedain itu sesak atau sakaratul maut. Jadi di tengah sakaratul mautnya itu aku tetap nebu dia dengan harapan nafasnya itu lebih lega, teman-teman. Setelah itu, setelah dinebu beberapa menit, ternyata Nami dari yang awalnya lemes banget, ini udah kayak lebih lemes lagi gitu. Karena waktu aku pegang juga, Nami itu udah kayak apa ya, kayak nggak berdaya banget gitu loh. Nah, biasanya kalau aku gendong Nami atau pegang Nami itu kerasa gitu detak jantungnya ya, teman-teman. Tapi kemarin setelah aku selesai nebu Nami, aku nggak bisa ngerasain detak jantungnya Nami sama sekali. Mungkin aku pikir, oh mungkin jantungnya masih lemah gitu ya. Akhirnya aku ambilin susu buatan aku ambilin pakai spet gitu ya, mau aku minumkan ke Nami. Tapi ternyata waktu aku sodorin spetnya di mulutnya Nami, itu Nami nggak apa ya, nggak nelen susunya, malah susunya keluar dari pinggir-pinggir mulutnya di sini. Dia nggak nelen satupun susu yang aku kasih, dia nggak bunyi lagi, nggak meong lagi, dan juga nggak nolak kayak biasanya. Biasanya kan kalau diminum susu kayak agak sedikit nolak gitu kan, tapi kali ini enggak. Dan dari situ aku kayak, aduh, ini Nami udah nggak ada umur apa ya gitu. Terus aku pegang dadanya, dan di situ bener-bener aku nggak ngerasain detak jantung dan nggak ngerasain apa ya, dada yang naik turun gitu. Biasanya kalau nafas kan kerasa ya kalau naik turunnya, itu nggak ada, teman-teman. Dari sini aku kayak shock, sedih, kaget, dan lemes banget aku waktu itu. Aku nggak bisa ngapa-ngapain karena itu udah meninggal gitu loh. Kalau misalkan aku tahu si Nami ini sakaratul maut, mungkin aku masih bisa kasih pertolongan kayak CPR gitu ya. Tapi ini kondisinya Nami udah meninggal dan udah nggak ada nyawanya gitu. Jadi waktu itu aku langsung nangis ya, teman-teman. Aku ngerasa aku jadi owner yang gagal, nggak bisa nyelamatin Nami. Nyesel sedalam-dalamnya kenapa nggak dari dulu, dari awal pilek Nami aku bawa ke vet. Aku nyesel banget. Sebenarnya aku punya alasan kenapa gak bawa Nami ke vet, karena waktu itu Nami belum parah-parah banget. Jadi prinsipku selagi aku bisa nanganin sendiri ya aku pasti nanganin sendiri gitu. Tapi kayaknya ini adalah kesalahan besar yang aku lakuin. Jadi ini juga bisa jadi pelajaran buat kalian kalau misalkan anak bulu kalian sakit. Biarpun itu pilek, kalian jangan pernah sepelein, langsung bawa aja ke vet. Atau kalau gak bawa ke vet, kalian masih bisa tanganin sendiri, misal dikasih vitamin atau apa ya. Intinya kita jaga supaya si anabul ini tetap mau makan gitu loh. Karena kalau sudah nggak mau makan, nggak bisa makan kayak Nami, itu bakal susah buat sembuhnya, ujung-ujungnya juga meninggal gitu, teman-teman. Dan setelah kematian si Nami ini, beberapa hari aku kayak sedih banget. Aku nangis terus berhari-hari karena aku terus-terusan nyalain diri aku sendiri gitu kan. Tapi waktu aku tag video ini, aku udah ngerasa kayak ya udahlah, ikhlasin aja gitu. Dan aku buat video ini juga supaya teman-teman bisa belajar dari kesalahan aku. Jangan pernah sepelein kalau anabul kalian tuh sakit gitu. Dan sebagai owner yang bertanggung jawab, kalau nggak bisa bawa ke vet, setidaknya dirawat sendiri gitu, jangan ditinggalin. Itu yang bisa aku kasih tahu ke kalian sih. Dan sebelum Nami meninggal itu kemarin aku sempat beli beberapa obat, kayak obat tetes mata,
obat pilek dan juga multivitamin atau vitamin gitu ya. Aku beli di Shopee. Tapi ternyata waktu aku beli di Shopee ini, sellernya pas ngemas lama banget teman-teman. Ada 2 sampai 3 harian itu nggak dikirim-kirim. Jadi pas paketnya datang, si Nami udah nggak ada. Dan ini adalah kali pertama aku nerima paket, rasanya berat banget. Karena paket ini isinya adalah obat-obatan dan vitamin buat si Nami. Tapi ternyata pas paketnya nyampe di sini, Nami udah nggak ada. Mungkin kalian yang punya anabul, terus anabul kalian sakit, terus akhirnya meninggal, kalian ngerti lah apa yang aku rasain gitu, sampai nangis berhari-hari gitu. Mungkin kalau aku nggak ngerawat Nami, aku nggak bakal sesedih ini, nggak bakal nangis berhari-hari. Tapi masalahnya Nami aku rawat mulai dari awal dia lahir sampai dia meninggal itu aku rawat. Aku bantu Nyonya Miu buat ngerawat si Nami. Dan ya, aku cuma bisa berdoa semoga Nami di atas sana udah nggak sakit lagi, udah bahagia sama si Hitam karena dia menyusul si Hitam gitu kan. Oh ya, aku juga mau bilang bagaimana kondisi Nyonya Miu setelah ditinggal sama Nami. Mungkin karena Nyonya Miu udah tahu awalnya kalau Nami itu bakal nggak panjang umur, jadi Nyonya Miu ya biasa aja waktu ditinggal si Nami. Lagian masih ada si Koci, jadi Nyonya Miu nggak terlalu stres gitu loh teman-teman. Dan oh ya, Koci itu sempat ketularan pilek sama si Nami, tapi Koci masih bisa sembuh sendiri karena si Koci itu apa ya, aku bilang pinter ya teman-teman, karena dia pilek. Saat dia pilek itu dia punya insting buat berjemur, jadi tanpa harus aku jemur dia bisa berjemur sendiri, keluar rumah cari sinar matahari dan berjemur gitu. Dan Koci ini makannya juga banyak banget ya teman-teman, jadi Koci ini masih mau makan, masih lahap makan. Sedangkan si Nami kan harus dijemur dulu karena nggak bisa berjemur sendiri dan juga nggak bisa makan kalau nggak disuapin. Mungkin itu yang membuat Nami nggak bisa bertahan gitu. Sedangkan kalau si Koci kan dikit-dikit makan gitu kan teman-teman. Dan masalah ASI, si Koci ini masih minum ASI gitu, jadi kayak daya tahan tubuhnya tuh lebih kuat daripada si Nami. Jadi gitu aja sih teman-teman, video cerita-cerita kali ini. Semoga cerita-cerita kali ini bisa memberi amanat buat kalian. Kalau yang pertama, jangan pernah tinggalin anabul kalian ketika anabul kalian sakit. Jangan merawat kucing hanya karena kucing itu lucu, dan kalau kucingnya sakit itu kalian tinggalin. Jangan, itu dosa besar banget. Yang kedua, kalau misalkan anabul kalian sakit dan kalian udah kayak ngerasa nggak mampu buat nanganin anabul kalian, kalian langsung bawa aja ke vet. Langsung dibawa ke vet biar diperiksa sama dokter hewan dan segera ditemukan solusi atas sakitnya, jadi cepat sembuh juga gitu. Terus aku mau bilang kalau ngerawat kitten itu susah-susah nikmat ya teman-teman. Jadi nggak bisa sembarangan kasih obat, nggak bisa sembarangan kasih makan kayak kucing dewasa gitu kan. Jadi bener penuh pertimbangan banget. Jadi buat kalian yang punya kitten dan kittennya lagi sakit, semangat, jangan pernah putus asa, jangan lupa hubungi dokter hewan, atau kalau enggak kalian bisa cari-cari informasi di Google, YouTube, atau dimanapun. Semoga yang anabulnya sedang sakit segera disembuhkan, karena bulan ini banyak banget anabul yang sakit dan meninggal ya, karena di Instagram Nyonya Miu, teman-temannya Nyonya Miu tuh pada banyak banget yang kehilangan anabulnya di bulan Desember ini. Dan ya, semoga kita semua dan anabul kita selalu diberikan kesehatan. Assalamualaikum.